selamat datang di Sigma Podcast, ruang diskusi anak farmasi yang pengen ngobrol santai tapi tetap berfaedah. Kenalin, aku Dwi Aprianti yang bakal nemenin kalian di episode perdana kali ini. Langsung aja kita mulai dengan topik yang penting banget nih di dunia farmasi, yaitu CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Aku nggak sendirian nih di sini, udah hadir 3 narasumber kece dari dunia farmasi yang udah familiar banget dengan CPOB nih. Yuk kita kenalan dengan 3 narasumber kece kali ini. Halo semuanya, halo pendengar Sigma Vartol. Di sini aku Catherine. Halo teman-teman Sigma Vartol, senang banget bisa gabung sama kalian dan ngobrol bareng ya. Halo semuanya, teman-teman Sigma Vartol, aku Indonesia. Oke Sigma Gengs, langsung aja yuk kita mulai ke narasumber yang pertama. Boleh jelasin ke Sigma Gengs gak sebenarnya CPOB itu apa sih? Oke, sebelumnya semuanya izin ngejelasin ya, CPOB itu adalah cara pembuatan obat yang baik. Nah, CPOB ini adalah standar atau pedoman yang digunakan oleh industri Indonesia untuk memastikan bahwa pembuatan obat itu sudah baik dan juga dan benar. Di Indonesia ini, CPOB diatur oleh BPOM dan menjadikan syarat utama bagi industri farmasi yang ingin memproduksi dan mendistribusikan obat. Oke Kak Kiki, terima kasih atas jawabannya ya. Tapi sebenarnya CPOB itu penting banget gak sih di dunia farmasi? Mungkin dari Catherine sama Marwa boleh jelasin ke Sigma Gengs, menurut kamu kenapa sih CPOB itu penting banget di dunia farmasi? CPOB itu penting banget ya di dunia farmasi, karena kalau obat itu dibuat asal-asalan dapat membahayakan keselamatan pasien. CPOB itu memastikan dari awal hingga akhir, mulai dari bahan baku hingga ke pembuatan obat, sehingga semuanya terkontrol dengan baik. Jadi CPOB itu penting ya. Nah, dan kalau kita lihat dari sejarahnya nih teman-teman, CPOB ini diberlakukan sejak tahun 1980. Jadi dia ini terus diperbarui supaya kayak maksudnya mungkin untuk lebih baik dan tapi dengan standar nasional Internasional maksudnya ya Sigma Gengs. kayak dari WHO, ASEAN, bahkan Uni Eropa. Jadi bisa dibilang CPOB itu bukan cuma pedoman biasa ya, tapi udah jadi bagian penting dari BPOM. Nah, iya sebenarnya tanpa sertifikasi CPOB itu sebuah pabrik nggak bakalan bisa dapat izin edar dari BPOM. Nah, dari pembahasan barusan kita udah nangkep ya, CPOB itu emang penting banget buat menjamin obat yang kita konsumsi aman dan berkualitas. Tapi nggak cukup tahu penting aja nih, biar semuanya jalan sesuai standar, ada beberapa prinsip yang wajib banget diterapkan di lapangan nih Sigma Gengs. Oke, sekarang kita pengen tahu lebih dalam nih, boleh dong jelasin prinsip-prinsip utama dalam CPOB? Gimana sih cara biar pabrik obat nggak cuma ngikutin aturan, tapi juga benar-benar memastikan semua produk aman dan berkualitas. Oke, sebenarnya di CPOB ini ada 5 prinsip utama. Jadi yang pertama itu kebersihan dan higienitas itu paling penting ya, itu paling dasarnya. Terus yang kedua itu ada pencegahan kontaminasi kayak kontaminasi mikroba, bahan asing, dan lain-lain kayak gitu. Nah yang ketiga ini ada validasi proses dan alat. Jadi itu dia nih kayak semua proses dan peralatan yang digunakan harus divalidasi. Artinya harus ada bukti nih bahwa mereka bisa bekerja secara konsisten menghasilkan produk yang memenuhi standar kayak gitu. Terus yang keempat dokumentasi. Ini sih kayaknya sangat krusial ya. Kenapa? Karena setiap aktivitas nih harus dicatat. Jadi kita ada dokumentasinya kayak apa aja. Um, ini barang ini rapi atau enggak kayak gitu. Terus yang kelima ini ada pelatihan personel. Maksudnya semua staf harus mendapat pelatihan berkala, memahami prosedur dan tahu yang tanggung jawab masing-masing kayak gitu. Gitu sih dengan. Asik makin jadi makin jelas nih, CPOB itu nggak cuma fasilitas atau alat yang canggih, tapi yang lebih penting itu tentang orang-orang di balik layar yang mengerti banget peran mereka dan sistem kerja yang rapi. Oke, pembahasan selanjutnya ya Sigma Gengs, ngomongin soal pabrik. Gimana sih desain fasilitas yang oke menurut CPOB? Oke, jadi ngomongin soal pabrik, desainnya tuh harus menjamin alur produksi satu arah dan meminimal kontaminasi. Area produksi itu dibagi berdasarkan klasifikasi kebersihannya, mulai dari kelas A sampai ke kelas D yang paling ketat. Oke, jangan lupa juga buat HVAC. HVAC itu sistem ventilasi yang menjaga tekanan udara, suhu, dan juga kelembapan. Dan ada pengendalian lingkungan kayak monitoring jumlah partikel,
mikroba, bahkan pengisinya. Oke, Sigma Gengs, fasilitas dan lingkungannya udah sip. Alat produksinya juga harus udah oke dong. Nah, menurut kalian, peralatan apa aja nih yang wajib diperhatiin agar mutu obat tetap aman? Alat-alat yang perlu diperhatiin itu mulai dari mesin tablet, mixer, dan juga alat pengisi kapsul. Nah, semuanya itu harus dikalibrasi, divalidasi, dan juga dirawat rutin supaya hasil dari produksi itu bisa sesuai dengan CPOB-nya. Oke, nah teman-teman, kalau di sini tuh alat yang gak dikalibrasi itu bisa bikin dosis salah, terus itu biasanya kesalahannya bisa menjadi fatal kayak gitu. Wah, Sigma Gengs, ngeri banget ya. Peralatan boleh canggih, tapi tanpa tim yang terlatih, ya nggak bakal jalan juga. Gimana nih, Catherine? Sepenting apa sih peran manusia dalam menjaga mutu dan jalannya proses produksi? Sangat penting ya guys, personel itu harus punya klasifikasi yang tepat, pelatihan yang berkala, dan etika kerja yang tinggi. Jika ada yang sakit, mereka tuh harus dikeluarkan dari area produksi untuk mencegah kontaminasi. Oke, Sigma Gengs, tadi udah bahas soal personel. Sekarang kita geser ke hal yang sering diremehkan, yaitu dokumentasi. Padahal dokumentasi itu penting banget ya. Nah, betul. Ada banyak nih dokumen yang harus dikelola seperti SOP, protokol, catatan batch, form inspeksi, logbook, alat, dan lainnya. Dokumentasi ini sangat penting. Kenapa? Karena untuk si traceability, jadi kalau suatu saat ada masalah pada produk, kita bisa nih telusuri asal-usulnya. Kayak misalnya mulai dari bahan baku sampai si proses produksinya gitu, teman-teman. Dan semuanya itu harus disusun dan ditulis sesuai dengan prinsip GDP. GDP itu adalah Good Documentation Practice. Misalnya nggak boleh pakai tip X untuk menghapus tulisan yang salah. Nah, kalau misalkan salah, itu harus dicoret dengan satu garis dan juga diberi paraf dan dicantumkan tanggal koreksi. Ini untuk menjaga transparansi dan juga keaslian datanya. Oke, jadi dokumentasi bukan cuma soal administrasi, tapi bagian dari jaminan mutu juga ya? Betul. Jadi yang tadi Kiki udah sampaikan, tanpa dokumentasi yang baik kita nggak bisa nih buktiin bahwa si proses ini sudah dijalankan sesuai standar kah atau belum. Jadi bisa jadi masalah besar saat si audit, bahkan bisa berdampak ke legalitas produksinya. Wah, makin kelihatan ya bahwa di industri farmasi semua harus serba terdokumentasi dengan rapi dan akurat. Nah, Sigma Gengs, ngomongin soal pencatatan dan bukti proses tadi, kita masuk ke hal yang sangat bergantung pada data penelitian, yaitu ke pengendalian mutu atau quality control. Sebenarnya, apa aja sih pemeriksaan dalam proses QC ini? Jadi, dalam QC itu mencakup pemeriksaan bahan baku, bahan antara, dan produksi jadi. Ada juga uji stabilitas atau daya simpan obat. Catherine, boleh aku tambahin sedikit ya. Jadi tuh ada sampling dan metode pengujian. Jadi kedua ini dia tuh harus terstandarisasi dan semua datanya juga harus dicatat dengan teliti gitu. Menarik ya sih, Gengs. QC itu emang detail banget soal hasil uji. Tapi tunggu dulu. Nggak cuma QC, jaga mutu. Ada juga quality assurance atau jaminan mutu yang cakupannya lebih luas. Nah, boleh dong Kiki jelasin ke Sigma Gengs, apa sih bedanya QC dan QA ini? Kalau QC itu ngecek produk, sedangkan kalau QA itu ngecek sistem secara keseluruhan. Nah, QA itu memastikan semua proses sesuai dengan CPOB yang ada. Nah, contohnya seperti melakukan audit internal, menangani deviasi, dan juga bikin CAPA. Nah, CAPA itu corrective dan preventive action. Oke, jadi itu bedanya ya Sigma Gengs. Setelah kita bahas soal QA, kita jadi paham banget nih. Kalau menjaga mutu itu nggak bisa cuma nunggu masalah muncul. Harus banget punya pendekatan proaktifnya. Boleh jelasin ke Sigma Gengs nggak sih gimana cara industri farmasi mengelola risiko dalam produksi obat supaya semua tetap berjalan mulus dan aman? Jadi mereka ini menerapkan pendekatan quality risk management, yaitu jadi si quality risk management ini mengidentifikasi potensi resiko, menilai seberapa besar dampak terhadap si mutu produk, lalu menyusun strategi pencegahan. Contohnya itu jika ada resiko kontaminasi nih, kontaminasi silang dari luar, dia tuh solusinya bisa berupa pengaturan alur, proses produksi, dan penjadwalan pembersihan yang tepat antar batch. Oke, Sigma Gengs. Dari tadi kita udah bahas yang serius-serius nih. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih seru yuk. Nah, ada nggak sih contoh
nyata pelanggaran CPOB yang pernah terjadi di Indonesia? Boleh dong kasih tahu ke Sigma Gengs, pasti banyak yang penasaran nih. Ada ya Sigma Gengs, salah satu kasus yang paling mencuat tuh adalah pada saat BPOM tuh menemukan pelanggaran CPOB di sebuah pabrik farmasi di Jawa Barat. Bener banget teman-teman apa yang disampaikan sama Kak Catherine. Nah, di sini BPOM juga langsung turun tangan loh teman-teman. BPOM ini melakukan pemberhentian sementara produksi di pabrik itu, dan juga pabrik wajib melakukan perbaikan sistem mutu sebelum bisa produksi barang lagi. Nah, ini menunjukkan betapa seriusnya konsekuensi yang didapat oleh pabrik apabila nggak patuh sama CPOB-nya. Tapi ada juga loh Ki, sisi positifnya. Jadi contohnya itu pabrik farmasi milik BUMN di Indonesia, Bio Farma, berhasil mempertahankan sertifikasi si CPOB ini. Bahkan dari WHO, mereka juga bisa produksi vaksin yang diekspor ke banyak negara berkembang. Itu bukti bahwa si industri farmasi ini berarti di Indonesia mampu bersaing di level global. Tentu nggak mudah ya, tantangannya tuh mulai dari kekurangan SDM yang paham CPOB, kurangnya pelatihan internal, sampai biaya implementasi sistem mutu yang besar. Tapi solusinya tetap ada kok. Nah, kuncinya adalah edukasi berkelanjutan, contohnya seperti pengawasan rutin oleh BPOM, dan juga investasi teknologi. Nah, banyak perusahaan kok yang awalnya emang kesulitan, cuman tapi setelah kerjasama lintas sektor, mereka berhasil menerapkan CPOB-nya itu dengan baik kok. Nah, yang paling penting juga nih teman-teman, jadi CPOB itu bukan beban ya, tapi investasi jangka panjang untuk melindungi si pasien ini, terus menjaga reputasi perusahaan dan membuka peluang ekspor gitu. Wah, Sigma Gengs, pembahasan kita hari ini emang padat banget ya. Tapi pastinya penting banget buat kita sebagai calon tenaga farmasi yang siap jaga mutu obat. Terakhir yuk, kita dengerin satu kalimat dari masing-masing narasumber tentang CPOB. Oke, kalau kita paham dan paham CPOB, kita turut melindungi jutaan pasien. Oke, CPOB ini mengajarkan juga nih untuk kita untuk kerja dengan teliti, tanggung jawab, pastinya juga integritas yang tinggi. Nah, CPOB itu bukan sekedar aturan, tapi juga sebagai fondasi mutu dan kepercayaan masyarakat terhadap obat yang sudah diproduksi oleh sebuah pabrik. Oke, terima kasih banget buat Kiki, Catherine, dan Marwa yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu di episode perdana kali ini. Terima kasih juga buat Sigma Gengs yang udah nonton, dengerin sampai akhir. Jangan lupa buat share podcast ini ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di episode Sigma Vartak selanjutnya. Tetap semangat dan terus maju. Jaga mutu obat Indonesia. Bye! Salam Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy.